Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Nama Riza Rizkiana, NIM 2118308, Nurholis, NIM 2118343, Muammar Kadafi, NIM 2119008, Fitria Nurmalasari, NIM 2119009. Akan menjelaskan materi mengenai pendidikan dan masyarakat. Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan permintaan dalam kehidupan anak-anak. Intinya adalah bahwa pendidikan mengarah semua kekuatan yang ada di alam agar peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan yang tinggi dan kebahagiaan hidup. Faktor-faktor pendidikan. Pertama, faktor tujuan. Tujuan merupakan faktor yang sangat diperlukan dalam pendidikan. Karena bagaimanapun, segala sesuatu atau usaha yang tidak mempunyai tujuan, maka tidak akan mempunyai arti apa-apa. Yang kedua, faktor pendidik. Pendidik adalah orang yang memikul tanggung jawab untuk mendidik. Dwi Nugroho Hidayanto menginventarisasi bahwa pengertian pendidik meliputi orang dewasa, orang tua, guru, pimpinan masyarakat, dan pimpinan agama. Yang ketiga, faktor anak didik. Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Yang keempat adalah faktor alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan atau situasi yang sengaja diadakan untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan tertentu. Alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan demi mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Faktor yang kelima yaitu lingkungan. Menurut Sartain, yang dimaksud lingkungan meliputi kondisi dan alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life process. Definisi masyarakat. Masyarakat ialah sekelompok manusia yang menempati daerah tertentu, menunjukkan integrasi berdasarkan pengalaman bersama berupa kebudayaan, memiliki sejumlah lembaga yang melayani kepentingan bersama, mempunyai kesadaran dan kesatuan tempat tinggal. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan masyarakat merupakan pendidikan yang ditujukan kepada orang dewasa, termasuk pemuda di luar batas umur tertinggi kewajiban belajar dan dilakukan di luar lingkungan serta di luar sistem persekolahan resmi. Pendidikan di masyarakat merupakan proses yang diusahakan dengan sengaja di dalam masyarakat untuk mendidik individu dalam lingkungan sosial supaya bebas dan bertanggung jawab menjadi pendorong ke arah perubahan dan kemajuan. Hubungan pendidikan dengan sumber daya manusia. Korelasi di antara pendidikan dengan perkembangan masyarakat. Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kemajuan suatu masyarakat dan bangsa sangat ditentukan pembangunan sektor pendidikan dalam penyiapan sumber daya manusia yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Setiap sekolah mendidik anak agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Untuk memajukan pendidikan, perlu diusahakan bantuan dari mereka yang memegang kekuasaan dalam masyarakat. Pada dasarnya, suatu pendidikan dikatakan berhasil apabila sudah sesuai dengan landasan atau dasar pembentukan tujuan pendidikan yang telah diatur oleh suatu negara. Negara Indonesia memiliki 5 landasan pendidikan, yaitu 1. Landasan filosofis pendidikan, 2. Landasan sosiologis pendidikan, 3. Landasan kultural pendidikan, 4. Landasan psikologis pendidikan, 5. Landasan ilmiah dan teknologi. Landasan inilah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Namun, pada realitas yang ada saat ini, bahwa sebagian masyarakat Indonesia masih berpendidikan rendah, dan hal inilah yang membuat dampak negatif terlambatnya pergerakan majuan negara Indonesia, mengingat pendidikan merupakan unsur fundamental dalam hal kemajuan suatu negara. Artinya, jika mutu pendidikan ingin mencapai tingkat pencapaian terbaik, maka sumber daya manusia pun harus ditingkatkan. Tentu saja, meningkatkan mutu sumber daya manusia harus melalui proses pendidikan pula, bukan secara tiba-tiba. Hubungan masyarakat dengan sekolah. Menurut Sanavia Faisal, hubungan antara sekolah dengan masyarakat bisa dilihat dalam 2 segi, yaitu sekolah sebagai partner masyarakat di dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Dalam konteks ini, masyarakat dan pendidikan dilihat sebagai pusat-pusat pendidikan yang potensial dan mempunyai hubungan yang fungsional. Fungsi pendidikan di sekolah dipengaruhi oleh corak pengalaman seseorang di lingkungan masyarakat. Fungsi pendidikan di sekolah akan dipengaruhi oleh sedikit banyaknya serta fungsional tidaknya pendayagunaan sumber-sumber belajar di masyarakat. Kekayaan sumber-sumber belajar seperti adanya perpustakaan umum, adanya museum, adanya kebun binatang, adanya peredaran koran, dan lain-lain. Sekolah sebagai prosedur yang melayani pesan-pesan pendidikan dari masyarakat lingkungannya. Dalam hal ini, antara masyarakat dengan sekolah memiliki ikatan hubungan rasional berdasarkan kepentingan di kedua belah pihak. Hubungan rasional yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Sebagai lembaga layanan terhadap kebutuhan pendidikan masyarakatnya, sekolah sudah tentu membawa konsekuensi-konsekuensi konseptual dan teknis sehingga bersesuaian antara fungsi pendidikan yang dilakukan oleh sekolah dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akurasi sasaran atau target pendidikan yang ditangani oleh lembaga atau organisasi persekolahan akan ditentukan pula oleh kejelasan formulasi kontrak antara sekolah dengan masyarakat. Penunaian fungsi sekolah sebagai pihak yang dikontrak untuk melayani pesanan-pesanan pendidikan oleh masyarakatnya sedikit banyak akan dipengaruhi oleh ikatan-ikatan objektif di antara keduanya. Fungsi sekolah bagi masyarakat. Fungsi sekolah bagi masyarakat itu dibedakan menjadi 8. Yang pertama adalah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. Yang kedua, memberikan keterampilan dasar. Yang ketiga, membuka kesempatan memperbaiki nasib. Yang keempat, menyediakan tenaga pembangunan. Yang kelima, membantu menyelesaikan masalah-masalah sosial. Yang keenam, mentransmisi kebudayaan. Yang ketujuh, membentuk manusia sosial. Dan yang kedelapan adalah alat transformasikan kebudayaan.
Kemudian, penjelasan fungsi sekolah bagi masyarakat. Yang pertama adalah sekolah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. Maksudnya adalah anak yang telah menamatkan sekolah diharapkan sanggup melakukan pekerjaan sebagai mata pencaharian atau setidaknya mempunyai dasar untuk mencari nafkah. Makin tinggi pendidikan, makin besar harapan memperoleh pekerjaan yang baik. Ijazah masih tetap dijadikan syarat penting untuk suatu jabatan, walaupun ijazah itu sendiri tidak menjamin kesiapan seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Akan tetapi, dengan ijazah yang tinggi, seorang dapat memahami dan menguasai pekerjaan kepemimpinannya atau tugas lain yang dapat dipercayakan kepadanya. Memiliki ijazah perguruan tinggi merupakan bukti akan kesanggupan intelektualnya untuk menyelesaikan studinya yang tidak mungkin dicapai oleh orang yang rendah kemampuannya. Yang kedua adalah sekolah memberikan keterampilan dasar. Maksudnya adalah orang yang sekolah setidak-tidaknya pandai membaca, berhitung, menulis yang diperlukan untuk menghadapi masyarakat yang semakin modern. Selain itu, diperoleh juga sejumlah pengetahuan seperti sejarah, geografi, kesehatan, kewarganegaraan, fisika, kimia, bahasa, dan lain-lain, yang membekali anak untuk melanjutkan pelajarannya atau memperluas pandangan dan pemahamannya tentang masalah-masalah dunia. Yang ketiga adalah sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. Maksudnya adalah sekolah sering dipandang sebagai jalan mobilitas sosial. Melalui pendidikan, orang dari golongan rendah dapat meningkatkan ke golongan yang lebih tinggi. Orang tua mengharapkan anak-anaknya mempunyai nasib yang lebih baik, dan karena itu berusaha untuk menyekolahkan anaknya jika mungkin sampai memperoleh gelar dari suatu perguruan tinggi. Gelar akademis sangat membantu untuk menduduki tempat terhormat dalam suatu pekerjaan. Mereka yang telah menduduki tempat yang tinggi memandang pendidikan tinggi sebagai syarat mutlak untuk mempertahankan status sosialnya. Yang keempat adalah sekolah menyediakan tenaga pembangunan. Maksudnya adalah bagi negara-negara yang sedang berkembang, pendidikan dipandang sebagai alat yang paling ampuh untuk menyiapkan tenaga yang terampil dan ahli dalam segala sektor pembangunan. Kekayaan alam hanya mengandung arti bila didukung oleh keahlian. Maka karena itu manusia merupakan sumber utama bagi pembangunan negara. Yang kelima adalah sekolah membantu memecahkan masalah-masalah sosial. Maksudnya adalah masalah-masalah sosial diharapkan dapat diatasi dengan mendidik generasi muda untuk mengelakkan atau mencegah penyakit-penyakit sosial seperti kejahatan, pertumbuhan penduduk yang melewati batas, pengerusakan lingkungan, kecelakaan lalu lintas, narkotika, dan sebagainya. Yang keenam adalah sekolah transmisi kebudayaan. Maksudnya adalah demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, kepada generasi muda disampaikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa itu. Setiap warga negara diharapkan menghormati pahlawannya, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh nenek moyang, dan dengan demikian meresapkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Yang ketujuh, sekolah membentuk manusia yang sosial. Maksudnya adalah pendidikan diharapkan membentuk manusia sosial yang dapat bergaul dengan sesama manusia sekalipun berbeda agama, suku-suku bangsa pendirian, dan sebagainya. Ia juga harus menyesuaikan diri dalam situasi sosial yang berbeda. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah sekolah merupakan alat transformasi kebudayaan. Maksudnya adalah sekolah, terutama perguruan tinggi, diharapkan menambah pengetahuan dengan mengadakan penemuan-penemuan baru yang dapat membawa perubahan bagi masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang besar di dunia ini. Sekolah dapat digunakan untuk merekonstruksi masyarakat, bahkan dapat mengontrol perubahan-perubahan dengan cara social engineering. Pendidikan dan pembaruan masyarakat. Ada para pendidik yang menaruh kepercayaan yang besar sekali akan kekuasaan pendidikan dalam membentuk masyarakat baru.
Karena itu, setiap anak diharapkan memasuki sekolah dan dapat diberikan ide-ide baru tentang masyarakat yang lebih indah daripada yang sudah-sudah. Sekolah dapat merekonstruksi atau mengubah dan membentuk kembali masyarakat baru. Apakah harapan itu akan terpenuhi dapat dipertanyakan? Pihak yang berkuasa di suatu negara yang pada umumnya menggunakan sekolah untuk mempertahankan dasar-dasar masyarakat yang ada. Perubahan yang diasasi tak akan terjadi tanpa persetujuan pihak yang berkuasa dan masyarakat. Tak dapat diharapkan bahwa guru-gurulah akan mengambil inisiatif untuk mengadakan reformasi. Oleh sebab guru itu sendiri diangkat oleh pihak yang berkuasa dan telah menerima norma-norma yang dipersyaratkan oleh atasannya. Perubahan yang dapat diadakan hanya kecil-kecilan saja di bawah pimpinan yang berwenang. Sekolah tak dapat melepaskan diri dari masyarakat tempat ia berada dan dari kontrol pihak yang berkuasa. Sekolah hanya dapat mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat dan tak mungkin mempelopori atau mendahuluinya. Jadi, tidak ada harapan sekolah dapat membangun masyarakat baru lepas dari perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat tersebut. Tentu saja, sekolah dapat digunakan oleh orang yang berkuasa untuk mengadakan perubahan-perubahan radikal yang diinginkan oleh pihak yang berkuasa itu. Sistem pendidikan adalah alat yang ampuh untuk mengindoktrinasi generasi muda agar menciptakan suatu masyarakat menurut keinginan mereka yang mengontrolnya. Perubahan kekuasaan dalam suatu negara, misalnya oleh golongan yang menganut ideologi lain, akan memanfaatkan sekolah sebagai alat untuk membangun masyarakat baru menurut ideologi mereka. Untuk itu, mereka selanjutnya harus cukup lama memegang kekuasaan untuk mengindoktrinasikan rakyat secara seluruhnya dan tuntas. Dalam dunia yang dinamis ini, tidak setiap masyarakat mengalami perubahan. Tidak turut berubah mengikuti pertumbuhan zaman akan membahayakan eksistensi masyarakat tersebut. Tiap pemerintah akan mengadakan perubahan yang diinginkan demi kesejahteraan rakyatnya dan keselamatan bangsa dan negaranya. Quote. Socrates pernah berkata bahwa satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui bahwa Anda tidak mengetahui apa-apa. Imam Syafi'i pernah berkata, "Malam yaduk murra at-ta'lum sa'ah, tajarro'a dulla al-jahl tula hayatihi." Yang artinya, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.